المكرمون والمحترمون حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمني ورحمكم الله. Yang saya hormati serta ta'zimi para habaib, wabil khusus Mukarram Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Tahir Al-Hamid Hafizahullah Ta'ala, Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidah, terkhusus yang kita ta'zimi bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Rashid selaku Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Semoga beliau panjang umur serta sehat walafiat. Berikut yang kita hormati serta ta'zimi bersama seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Raya Kota Samarinda, Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut Imam Besar Masjid Agung Raya serta Imam Rawatib dan Bilal kaum serta jamaah sholat 5 waktunya. Berikut yang saya hormati dan saya apresiasi setinggi-tingginya terhadap seluruh jajaran panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh jajaran panitia. Saya hanya mendoakan semoga perjuangan serta sekat kerja dan pengorbanan baik itu pikiran, tenaga serta waktu dan kesempatannya mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi hadirin hadirat, para ayahanda, para bunda serta para adik-adikku, anak-anakku yang hadir pada malam hari ini, khususnya yang berada di bawah naungan Masjid Jami' Raya. Semoga antum semuanya semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, serta semoga berkah kehadiran dan duduknya kita di majlis yang mulia ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, dan setiap detik waktunya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Disyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami' Raya Kota Samarinda, Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang harapan kita semoga dengan bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad
Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebelum Al-Fakir menyampaikan berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj seperti yang disampaikan oleh ketua pengurus tadi, sedikit ingin menyampaikan berkaitan dengan pentingnya kita mengenang sebab kerja para ulama kita. Satu, kedua, pentingnya kita membiasakan diri kita berada di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama seperti mana pada malam hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, yang hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi tujuannya untuk kita selaku pengikut atau umat beliau. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'ah, la tamassu qalaman wa la taktub harfan, khairun laka min alfi 'idqi raqabatin. Yang artinya, ujar Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya anda fi majlis ilmi sa'ah, di majlis ilmu sesaat saja, seperti mana kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, beruntung sekali yang Allah takdirkan pada malam hari ini dapat berkumpul dan duduk bersama-sama di majlis Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan sampai berjam-jam kita duduk di majlis seperti ini, sesaat saja. Sesaat ini hanya sekejap, sebentar saja duduk di majlis ilmu ini di hadapan para ulama, para tokoh agama, para alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, di mana duduknya kita seperti inilah. Tidak ada yang membawa pulpen atau tidak ada yang membawa buku catatan, cukup mendengar. Paham tidak paham, yang penting kita duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Ya. Apa ujar Nabi SAW, manfaatnya, fadilahnya, faedahnya? Khair laka, maka lebih baik buat anda min alfi 'idqi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Jadi kita punya nilai duduk di tempat seperti ini lebih baik daripada berbuat baik dengan cara membebaskan 1000 budak. Coba bayangkan kalau kita kalkulasikan, dari 1 budak itu kita bebaskan dengan mengeluarkan biaya minimal 1 juta, minimal sekali 1 juta.
kendaraan buruk yang terhebatnya yang diproduksi di surga, delarnya di surga. Tidak ada kendaraan sejenis pulau itu di dunia untuk ditunggangi oleh sosok manusia termulia terhebat, the best of people, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, untuk berhadapan dengan zat terhebat, termulia, teragung dan teristimewa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bangganya kita punya Nabi, betapa bangganya kita selaku umat, selaku jamaah dan kecintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita berhasil mempunyai pimpinan yang begitu hebat, begitu agung, begitu mulia, dan sudah terbukti dan dibuktikan oleh Allah, dipublikasikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah, dihadirkan semua para nabi untuk dapat menyaksikan perjalanan Nabi Muhammad SAW, ardiyah maupun samawiyah, perjalanan dari bumi, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maupun perjalanan samawat dari langit pertama sampai ke 7 hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara tidak langsung maka berkesinambungan ini semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala pula ingin memperkenalkan umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, menjadi sehebat-hebatnya pengikut, menjadi pengikut yang spesial, pengikut yang diprioritaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang akan dijadikan saksi untuk menghakimi semua umat-umat para nabi dan para rasul. Subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung tinggi kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menyanjung tinggi pengikutnya, pecintanya, umatnya. Seraya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seraya Allah nyatakan, kalian itu adalah pengikut terhebat, umat terhebat, umat termulia kalian. Jangan sampai kotori, jangan sampai colek, jangan sampai kau rendahkan. Kalian itu sudah di atas semua para umat, para pengikut, para nabi, para rasul yang baik. Allahu Akbar. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya menjadi sebaik-baik umat, sekarang kita garis bawahi bagaimana umat-umat pilihan Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan para ulama. Sampai Rasul Nabi kita Muhammad SAW menyanjung tinggi umat terbaiknya, umat terhebatnya, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku itu, sampai Rasulullah sampaikan itu, sama seperti mana para nabi Bani Israel kedudukannya. Dari saking istimewanya ulama umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak? Kalau kita rancang membaca sejarah, baik bersumber daripada Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, kehebatan umat Nabi Muhammad SAW ini bisa kita pelajari, kita saksikan, kita ketahui seperti mana kehebatan yang dikeluarkan, dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya maafin Nabi firmati, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad itu bisa terjadi dengan umatnya. Itu umat-umat pilihannya sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi banyak kehebatan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad
Kemudian baik kata Rasulullah SAW, ya, pada saat itu dihadirkan oleh Rasulullah SAW ruhnya Al-Imam Ghazali. Ruhnya Al-Imam Ghazali dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Baik kata Rasulullah, akan saya panggil ruh salah satu umat terbaik. Panggillah ruhnya Al-Imam Ghazali. Setelah dipanggil, dihadapkan ke Nabi Musa, maka ditanya itu Al-Imam Ghazali oleh Nabi Musa, Mas'ud, siapa nama kamu? What is your name? Kata Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, ya, aku tidak bertanya nama kakekmu atau ayahmu, ayahmu atau kakekmu atau datukmu, tidak bertanya. Aku hanya bertanya, Masmu, siapa nama kamu? Kamu kok menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, saya Muhammad, ya, ayah saya Muhammad, kakek saya Muhammad, ya. Maka Nabi Musa, ya, apa namanya, bertanya balik. Aku tidak bertanya tentang abah dan kakek, aku hanya bertanya tentang nama. Baik kata Al-Imam Ghazali, waqaf bahasa kita, mohon maaf biar seorang nabi, seorang rasul, maaf menjawabnya. Dia tadi bertakut, ya, nama aku, nama ulun, kemudian ulun sambat, ulun kita rangkai. Mohon maaf dengan biar, nah, ulun yang ada dua artinya, bertakut dua dengan biarnya. Boleh aja kata? Oh boleh, kata dalam pesan. Ketika ulunnya hendak mengatakan aja dari Allah dan Al-Imam Ghazali, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada dia, ya Musa, wa ma tilka biyaminika, wahai Musa, apa yang ada di genggaman tanganmu? Ya. Apa yang ada di genggaman tanganmu? Itu pertanyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Dia menjawab pada saat itu, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa akhushu 'ala ghanami. Hiya asaya akhushu 'ala ghanami wa atawakka'u 'alaiha. Ya. Atau hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa akhushu 'ala ghanami. Ini ya Allah adalah tongkat saya. Tongkat ini saya pergunakan untuk dijadikan bersandar saya, dan juga tongkat ini saya pergunakan untuk menggiring, ya, apa namanya, kembaraan saya, kambing-kambing saya. Nah, ujar Imam Ghazali, biar tahukah Allah karena bertakut dengan biar tentang fungsi tongkat itu, cuma bertakut apa yang ada di genggaman tangan biar, cukup biar menjawab, oh ini tongkat, selesai. Tapi biar menjawabnya, ini tongkat saya, ini tongkat sandan saya, jadikan sandaran, kemudian saya akan menggiring kambing-kambing kembaraan saya. Padahal Allah tidak bertakut itu. Kata Rasulullah, wujudkan ya Musa, ya, kecerdasan umatku, biar saksikan. Wujud wahai Muhammad, kata Nabi Musa, wujud wahai Muhammad. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti Nabi Bani Israel. Subhanallah, luar biasa. Dapatkan pujian daripada para Nabi, ulama, ya, pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah, kita pada saat ini sekarang yang di tengah-tengah kehadiran para ulama, baik ulama yang mereka bisa langsung kita saksikan dan mereka menyaksikan kita, dan ulama-ulama yang mereka menyaksikan kita dan kita tidak bisa menyaksikan mereka. Ya, ini ulama yang menyaksikan kita
Ya, ini ulama besar. Saya alhamdulillah setiap malam Kamis selalu ziarah ke situ. Ya, dengan kru-kru saya. Masya Allah. Saya sengaja memperkenalkan dengan kru-kru saya tentang ya, pentingnya mengetahui peran ulama. Kata saya, ini pelopor di kota Samarinda membawa syariat Nabi Muhammad. Ada Kiai Zainal Abidin, ada Kiai Abdul Rashid, ada Kiai Ja'far Sabran, dan lain sebagainya. Ada 6 kalau tidak salah. Masya Allah. Lantas ketika kita mengetahui ada ulama di situ, kita duduk di sini seakan satu majelis. Apa pentingnya buat kita? Ya, apa hasilnya untuk kita? Apa manfaatnya untuk kita? Ada seorang ulama dalam kitab Manhajus Sawi yang bernama Sayyid Husain Al-Bajani. Sayyid Husain Al-Bajani ini beliau mimpi dengan Nabi Muhammad, Nabi SAW. Di dalam mimpinya itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Perbuatan apa yang sekiranya untuk saya ini tepat sekali melakukannya? Gawian apa saja saya yang terbaik ya Rasulullah? Ya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wuqufuka baina yaday waliyillah khairun laka min an ta'budallah hatta tataqatta'a fil ibadati irban walau tahabbisha aw la syai'a yadhim." Kata Rasulullah, "Wahai Husain, duduk kamu bersama dengan ulama, apalagi mereka ini sebagai waliullah, wali-wali Allah, seperti para ulama kita yang ada di samping kita itu, mereka kita yakinkan min auliyaillah, ya, kalangan daripada para aulia Allah. Duduk di satu majlis dengan mereka yang mereka pada saat sekarang ini menyaksikan kita, sekalipun kita tidak melihat mereka. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah, khairun laka min an ta'budallah hatta tataqatta'a fil ibadati irban walau tahabbisha aw la syai'a yadhim. Masya Allah, lebih baik buat Anda duduknya Anda di majlis bersama mereka para ulama, para aulia Allah, itu jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah sampai lemah badan kamu, sampai lepas-lepas batang tubuh kamu dari saking hebatnya ibadah kamu. Walau tahabbisha aw la syai'a yadhim, sekalipun duduknya kamu bersama mereka itu seperti lamanya memeras susu, atau la syai'a yadhim, memecah pintal dipecah setuman, atau memeras susu, berapa waktunya gerak, setuman saja. Duduk bersama para ulama yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, kata Sayyid Husain Al-Bajani bertanya lagi kepada Rasulullah, hayyun kana aw mayyitun ya Rasulullah, apakah mereka yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Hayyun kana aw mayyit, baik mereka yang sudah meninggal ataupun mereka yang masih hidup. Kata Rasulullah, biasakan kamu duduk bersama mereka, biasakan murid kamu nempel duduk bersama mereka di satu majlis, disaksikan sama mereka dan kalian menyaksikan mereka, maka nilai lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Anda daripada beribadah sampai habis ruh kita, sampai lemah badan kita. Masya Allah, duduknya sesaat jauh lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesaat Anda duduk dengan para ulama itu nilainya lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim, memandang wajah orang alim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun laka, maka jauh nilainya lebih baik buat Anda ya Abdullah bin Mas'ud, min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada memberikan 1000 kendaraan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ujar Nabi SAW dalam hadis yang lain, man sofaha sofahani wa man sofahani dakhala jannah. Kemudian ada lagi man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bermusofahah, berjabatan tangan, bersalaman aliman dengan orang alim, faka'annama sofahani, maka seakan dia telah bermusofahah, bersalaman dengan saya. Ya, karena orang alim dia punya guru, dia bersalaman dengan gurunya, gurunya bersalaman lagi dengan gurunya, gurunya bersalaman lagi dengan gurunya, sampai dengan tabi'in, sampai dengan sahabat, sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi musofahahnya saja itu ada sanadnya, luar biasa. Makanya ada istilah musofahah atau musyabakah begini. Itu ada sanadnya. Duduk dengan orang alim, kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya. Siapa yang membiasakan duduk dengan orang alim itu sama dia telah duduk bersama saya di dunia. Wa man jalasani fi dunya ajlasmuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa orang itu biasa duduk bersama saya di dunianya, maka nanti di akhirat saya akan tarik dia bisa duduk di hingga saya, di samping saya, bersama-sama dengan saya nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi duduknya saya bernilai, duduknya saja bernilai ketika kita duduknya di situ ada orang-orang ahli, ada ulama, ada orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Mulai dari memandangnya, sampai duduknya, sampai berjabatan tangannya, sampai ziarahnya. Menzara aliman faka'annama zari, kata Rasulullah. Siapa yang berziarah kepada orang alim, maka dia sama halnya dengan berziarah kepada saya. Jadi luar biasanya nilai orang alim, karena mereka itu adalah delegasi Nabi Muhammad, utusan Nabi Muhammad untuk mengayomi umat Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, man idda'a hubbun Nabi wa lam yuhibbil ulama bahwa kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta dengan Nabi tapi dia khianat dengan ulama, malah dia benci dengan ulama, apalagi sampai melukai menyakiti ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahwa kadzdzab, pengakuannya dia iman kepada Nabi itu tidak diterima, dusta belaka. Karena sebagai urutannya mahabbah kita kepada Nabi itu harus melewati ulama. Tak mungkin kita bisa mahabbah kalau Nabi tanpa melewati mereka ulama. Karena yang mengajari kita Al-Quran siapa kalau bukan ulama? Bujur ke bujur. Yang mengajari kita ini alim bahasa siapa kalau bukan ulama? Yang mengajari kita hadis, yang mengajari kita cekok yang baik, istinja yang baik, wudu yang baik, sholat yang baik, sampai sholat kita diterima oleh Allah, siapa kalau bukan ulama? Mustahil orang itu begitu yuladu aliman, lahir langsung alim itu ada. Ya, ada orang lahir langsung alim itu ada. Bujur bujur. Untuk menjadi alim itu ya harus belajar dengan ulama, mendatangi ilmu. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mendatangi ilmu itu dengan beberapa derajat. Kalau hanya beriman satu derajat, levelnya Allah akan cuma satu saja. Tapi begitu kita mendatangi ilmu, kayak malam hari ini kita datang ke sini, ini kan kita utul ilma, mendatangi ilmu untuk belajar dan mengkaji ilmu di sini, itu Allah angkat level derajat sampai tidak terhitung lagi, setinggi-tingginya. Makanya luar biasa. Ya, jangankan kita bisa kembali, sampai kita akhirnya yang kita duduk di majelis ilmu ini, demi Allah surga masuk dalam mata kita. Kata Rasulullah, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Siapa yang datang ke satu tempat pendidikan ilmu atau majelis ilmu, duduk di situ, kemudian
ada peristiwa Nabi besar Muhammad SAW, di mana yang pertama saya sampaikan, ya, Rasulullah mendapatkan keistimewaan dan keagungan yang sedemikian rupa itu buah hasil daripada kesabaran beliau. Sabar. Beliau mendapatkan berbagai macam jenis cobaan dari Allah. Sabar. Sabar. Termasuk beliau ditinggalkan istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah, ditinggalkan pamannya yang menjadi tameng buat beliau. Sabar. Termasuk disakiti, ya, kemudian dihujat, diintimidasi, bahkan diusir. Lebih daripada itu mau dibunuh Nabi kita Muhammad. Bukan hanya diusir, mau dibunuh. Bayangkan coba. Padahal kalau Rasulullah mau dendam, tinggal ngangkat begini, Allah ma'ahlikum, maka binasalah mereka dalam seketika. Tapi tidak demikian. Ketika Rasulullah diundang ke Taif, itu diundang ke Taif, ya, sampai di Taif Rasulullah SAW dihujani dengan batu-batu kerikil. Ya, kalau yang hujani batu kerikil ke wajahnya Rasulullah SAW itu dari tangan orang-orang tua, mungkin wajah ini sudah berakal balik, sudah pikirannya mantap. Ini kekanakan yang melempar Rasulullah dengan batu kerikil itu sampai wajahnya Rasulullah SAW terluka pada saat itu, sampai malaikat penjaga gunung itu saling betul-betul. Padahal malaikat itu tidak ada nafsu, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tidak mempunyai buntalan, ya. Tapi pada saat itu justru malaikat yang begitu saling sampai mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki atau menginginkan mereka itu binasa, maka saya akan timpakan gunung itu kepada mereka, sehingga dalam sekejap mereka itu sudah makian semuanya. Tapi tidak, ya, dengan Nabi kita Muhammad malah berdoa, Allah mati kaumi wa'idahum la ya'lamun. Wahai malaikat, aku tidak menginginkan kebinasaan buat mereka, aku hanya menginginkan mereka itu menjadi pengikutku. Kalau mereka tidak sempat menjadi pengikutku, aku masih mengharap, ya, yang keluar daripada, ya, keturunan-keturunan mereka, tulang rusuk mereka nantinya itulah yang menjadi pengikutku. Berkat keinginan Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad, ternyata Allah ijabah. Allah jawab negara Taif atau daerah Taif sekarang itu semuanya beragama Islam, memeluk agama Islam dari dulu. Coba bayangkan iman kepada Nabi Muhammad ini berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabar meskipun disakiti untuk diri, untuk pribadi beliau, untuk fisik beliau terjadi, sabar, dilempari dengan kotoran, sabar. Masya Allah, ya, luar biasa Nabi kita Muhammad. Malah mendoakan mereka, orang non-muslim, ketika Rasulullah datang ke Masjid Rasulullah, yang coba bayangkan, dilempari dengan kotoran onta yang masih basah, bau busuk, dilempari sampai mengenai bagian, ya, tubuhnya yang mulia Sayyidina Muhammad, dan berulang-ulang sampai 2-3 kali. Coba bayangkan logika kita nih, kalau kita mau ke masjid sini ada yang mencelengi saja mungkin kita sudah marah, apalagi sampai ada yang melempari, ya, apalagi melemparinya pakai kotoran, kecuali melempari pakai duit mungkin beda kan tujuannya, ya. Ayo lagi, lempar lagi, karena pakai duit memang kalau pakai kotoran, ya, bisa dikejar orang, timpas orang itu. Benar, tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sabar. Subhanallah. Inilah buah hasil daripada kesabaran Nabi kita Muhammad SAW, dimuliakan oleh Allah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Begitu perhatiannya Allah dengan kasihnya Sayyidina Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW diperjalankan, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, diperjalankan. Yang memperjalankannya siapa? Dan yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, minal masjid ila masjid. Ya, ini ilmunya, ya, hikmahnya. Kenapa minal masjid ila masjid? Karena memang sentral kebaikan itu bermula dari masjid. Ya,
baik itu batu kerikil kah, ya, mau batu padas kah, batu apa saja, kalau nempel di masjid ini batu menjadi mulia, luar biasa. Karpet ini kalau yang karpet ada dalam masjid, lagi ajar karpet ini menjadi mulia karpet, karena nempel di tempat yang mulia, masjidnya Allah. Nah, apa saja yang ada di situ menjadi mulia, bahkan manusia yang ada di masjid itu manusia mulia, ya, manusia sangat mulia sekali. Tidak boleh seuzon dengan siapapun yang ada di masjid itu. Selagi mereka ada di masjid, maka mereka mulia semuanya, karena mereka duyuf rahman, semuanya ada tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mereka di luar sana bajingan, mau mereka di luar sana itu preman, mau mereka di luar sana penjamret dan lain sebagainya, selagi mereka ada di masjid, apalagi beribadah di masjid, mereka orang mulia, karena mereka duyuf rahman, ya, tamunya Allah, karena ini rumahnya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang terbaik, dan memberikan nilai-nilai baik kepada bentuk apapun, jenis apapun, apalagi manusia. Mulai kalau kita mengambil kotoran di masjid itu, dia menjadi orang yang hebat, orang yang mulia. Orang yang mengambil kotoran di masjid saya dan tidak melakukan kotor, maka orang akan dilepaskan daripada ancaman api neraka. Orang muadzin di masjid, apalagi kalau sampai muadzin sampai kata Rasulullah 7 tahun, apalagi sampai 12 tahun, man adzana fil masjid 12 sanatan wajib lahu jannah. Wajib masuk surga itu muadzin
ditimpa setan, bas dia datang ke masjid selesai. Dia mau sedekah ada 70 seekor berbaris di situ. Dia hadapi lagi, pas timpa semuanya 70 seekor begitu selesai. Bisa dia sedekah. Dia hadir melaksanakan sholat waktu subuh, hujan rintik-rintik. Begitu buka pintu, ada seekor, ada ustaz kita datang ke masjid, nyaman guring saja di rumah, sembahyangnya di rumah aja, sama aja sholat subuh 2 rakaat daripada ke masjid sana jauh-jauh, jangan lincah kayak dari Bogor pulang. Sudah di rumah
sebagian tapak sudah ada lagi sebagian lagi. Oh, hati-hati yang mengatakan sebagian dengan sengaja, tidak merasakan itu sebagai tanggung jawab dia, kewajiban dia, kebutuhannya dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diperlihatkan kepada Nabi Muhammad berbagai macam jenis siksaan dan berbagai macam jenis kenikmatan diperlihatkan kepada Rasulullah. Supaya kenapa dijadikan iktibar, pelajaran buat kita bahwasanya hati-hati kita berdiam di dunia ini, jangan sampai kita terlena, jangan sampai apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hijri al-'azim wa kanu yaquluna idza misna wa kunna turaban wa 'idhaman inna larabbahum. Mereka yang mendapatkan buku catatan sebelah kiri berarti mereka masuk neraka. Dan Allah gambarkan di neraka itu bisamumi wa hamim, tempat yang begitu panas. Ya. Kemudian udaranya panas, tempatnya panas, suhunya panas. La barid wa la karim. Tidak ada pendingin, tidak ada AC wala kipas angin di sana. Tidak ada panas sekali. Allahu Akbar. Kemudian Allah memberikan penjelasan tentang alasan kenapa mereka disiksa di tempat yang begitu panas. Sampai dalam ayat yang lain dinyatakan, ya, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Mereka yang sengaja berbuat maksiat kepada Allah, maka di saat ditetapkan dalam api neraka, mereka meronta-ronta, ya Allah, muliakan kami ke Samarinda, kami hendak beramal soleh, kami hendak datang ke masjid raya, kami hendak sembahyang di sana, kami hendak sedekah, kami hendak berbuat baik. Aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan itu sebagaimana sambut kepada ente yang di mana semasa dunia engkau mendustakan aku. Kemudian terusan daripada surah Waqi'ah tadi, alasannya Allah gambarkan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, fi samumi wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Yang pertama, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Kata Allah, mereka itu karakternya, tabiatnya, kesukaannya semasa di dunianya, dia hobi benar. Hobi apa? Hobi murah-murah. Hidupnya